萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ada 3 sosok manusia yang duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiama. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Anda untuk memanggil kita semua di sini begitu cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula merajut alisnya sedikit dan menatap wanita cantik yang duduk di atas kursi pemimpin sebelum memimpin untuk berbicara. Hehehe, itu benar. Ya Fei Xiaojie, kami kebetulan menerima tugas hari ini dan kami terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga menatap wanita yang duduk di kursi pemimpin sambil tersenyum dan berbicara. Kakak Xiao Ding, kamu bisa memanggilku Ya Fei. Bentuk alamat Anda ini tampak terlalu aneh. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah seperti giok dan gambar seperti mata. Busur tersenyum yang diangkat di sudut mulut merahnya yang mulus dengan mudah mengisi dirinya dengan gaya yang matang dan mempesona, muncul sangat menarik perhatian. Wajah yang akrab ini tentu saja Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia menyapa pria itu, dia mengejutkan saudara besar Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagi saya untuk segera memanggil Hai Tua dan Xiao Ding adalah karena saya telah menerima kabar buruk. Ya Fei jari yang halus ditekan lembut di atas meja saat dia merajut alisnya sedikit dan berkata, menurut informasi, Mystic Cloud Sector saat ini memiliki aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Mystic Cloud Sector memiliki aktivitas adalah ketika menyerang klan Xiao. Kali ini sama saja. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Ya Fei juga dengan lembut melayang ke arah Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan gerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan pegas seperti senyuman. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dibasmi saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada gerakan di Mystic Cloud Sector lagi? Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Saya sementara tidak menyadari motif mereka. Apalagi, aktivitas mereka sangat rahasia. Jika jaringan informasi saya saat ini belum diperluas ke Mystic Cloud Sector, sepertinya saya akan mengalami kesulitan untuk merasakannya. Ya Fei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang bahwa mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kami? Hai Bodong mengerutkan kening dengan saksama dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya tebakan. Semua kegiatan Mystic Cloud Sector tahun-tahun ini semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka masing-masing. Namun, kekuatan Yunshan benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani membuat gerakan yang tidak biasa dalam ketakutan memprovokasi makhluk besar ini yang berada dalam jarak dekat. Menciptakan situasi yang akan mengalami kesulitan untuk diselesaikan. Ya Fei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama dengan implikasi yang sangat besar, benar-benar tidak seperti klan Xiao kami saat itu. Jika Mystic Cloud Sector ingin bertindak melawanmu, itu pasti akan menghasilkan ketidakstabilan di dalam kekaisaran.
Fraksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Misty Cloud Sect. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Itu seperti yang telah Anda katakan. Misty Cloud Sekte awalnya fraksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Sekarang, dengan tambahan ahli seperti Yunshan, fraksi-fraksi lainnya akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jari di depannya dan perlahan-lahan berbicara. Kata-kata ini memiliki beberapa logika bagi mereka. Namun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, Anda harus meminta anggota klan Anda untuk menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga perlu diam-diam menjadi waspada. Jika Misty Cloud Sect benar-benar memulai aktivitas apapun, kami setidaknya tidak akan tertangkap basah. Hai Bodong mondar-mandir di aula untuk sementara sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Ya. Xiao Ding mengangguk-anggukkan kepala. Dia menyaksikan kening yang erat di wajah lama Hai Bodong dan menghela nafas pelan. Hai tua, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kami. Kami telah benar-benar melibatkan klan primer Anda. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding. Dia berbicara dengan senyum lemah. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda dapat memperlakukannya karena saya yang lama menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhan-taruhan. Hai tua bertaruh bahwa saudara laki-laki ketiga saya akan dapat kembali dan mengalahkan Misty Cloud Sect? Jika itu masalahnya, itu memang pertaruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan saat dia menjawab. Dalam hal ini, apakah Anda percaya bahwa anak kecil akan kembali dan mengubah arus? Hai Bodong menyeringai dan mengembalikan pertanyaan itu. Xiao Ding menggosok hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, saya secara alami percaya demikian. Selain itu, saya bahkan bisa merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Saya yang lama juga menyetujui pemikiran Anda. Hahaha. Senyum juga naik di bibir Yafei saat dia melihat dua sosok tersenyum. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam gelap perlahan muncul di kepalanya. Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Kekaisaran Jiama sebagai orang kuat. Di aula terpencil di gunung belakang Misty Cloud Sect. Aula kosong itu benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok yang terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya dengan ketat. Berderak. Suara pintu yang dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan perak samar, benang, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan perasaan ningrat dan halus yang sulit digambarkan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya berhenti di tempat yang tidak jauh dari wanita berpakaian putih itu. Dia berbicara dengan senyum lemah, Yun-er, apakah kamu masih marah dengan guru? Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara lama. Murid-murid yang seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, membuat wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah familiar ini merupakan pemimpin dari Misty Cloud Sekte saat itu, Yun-Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya karena diseduh oleh waktu. Namun, di bawah bangsawan itu menyembunyikan sedikit kedinginan yang tidak dimiliki saat itu. Guru, mengapa kamu bebas datang ke aula terlarang ini?
Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya, tetapi dia tidak berdiri. Suaranya berisi nada mengejek. Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Anda telah lupa bagaimana guru Anda telah melatih Anda karena klan Xiao yang sama sekali tidak terkait dengan Anda? Orang tua itu menghela nafas saat berbicara dengan cara yang sedikit kesal bahwa dia tidak memenuhi harapannya. Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku. Wajah Yun yang cantik agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, namun, mengapa Anda perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kau dan Xiao akan ada titik di mana tak satu pun dari kalian akan beristirahat sampai yang lain mati. Jadi, baiklah. Ia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa ia memiliki beberapa bakat. Bisakah dia benar-benar menyebabkan aku, Yunshan, menjadi takut? Wajah lelaki tua itu segera menjadi jelek ketika dia mendengar Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin. Orang itu diusir dari kerajaan Jiama 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar dari orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun menggeleng ketika dia mendengar kata-kata Yunshan dan berhenti berbicara. Baiklah, saya di sini bukan untuk membicarakan orang itu dengan Anda. Selama kamu melupakan bocah itu, aku akan sekali lagi membiarkanmu naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, lihatlah sekarang, Anda masih tidak bisa melupakannya. Yunshan mempelajari atmosfer dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Saya pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya sudah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer. Orang tua Hai Bodong itu telah menghambat waktu Mystic Cloud Sect saya lagi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang lama tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao sepenuhnya dihilangkan dari kekaisaran Jiama. Anda ingin bertindak melawan klan primer? Yun langsung terkejut ketika dia mendengar ini. Ada kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar dalam kekaisaran Jiama. Jika Mystic Cloud Sekte bertindak melawan mereka, kita pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak fraksi. Apakah guru ingin menempatkan Mystic Cloud Sect dalam posisi yang menentang semua orang di kekaisaran Jiama? Mereka hanyalah sekelompok badut menari. Kehinaan melintas di wajah Yunshan yang lama saat dia dengan dingin tertawa. Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu sama saja. Kekaisaran Jiama sudah terlalu lama damai. Hal ini dianggap tidak buruk bagi Mystic Cloud Sect kami untuk memberikannya pencucian yang baik. Yun kaget ketika dia mengamati Yunshan yang karakternya telah berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa tak percaya. Guru yang paling dia hormati saat itu sebenarnya telah berubah menjadi seperti ini. Guru, jika Anda terus tidak bertobat, Mystic Cloud Sekte cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda. Yun mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. Yun, kamu menjadi lebih berani sekarang. Anda benar-benar berani berbicara dengan saya dengan cara ini. Ekspresi Yunshan menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Mystic Cloud Sect tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan menuntunnya ke ketinggian yang tidak pernah ada di masa lalu. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh sekte-sekte Mystic Cloud Sect sebelumnya. Yunshan berhenti tepat ketika dia hendak keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, "Selain itu, sebaiknya Anda melupakan bocah itu. Jangan pegang angan-angan bahwa dia masih akan kembali ke kekaisaran Jiama. Bahkan jika dia kembali, hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu,
Misty Cloud Sect akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu, sebagai pemimpin sekte Misty Cloud Sect, berarti kamu dan dia adalah mustahil. Yunshan melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal tertutup rapat dengan keras. Yun Yun mengepalkan tinjunya erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, beberapa rasa sakit dan kesedihan emosional muncul di wajahnya yang sangat cantik. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.